Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, yang saya hormati Ibu Astuti Samosir MPD selaku dosen pengampu mata kuliah menulis dan rekan-rekan X3B Universitas Interplasta PGRI. Kami dari kelompok Adverbia, di sini kami akan menyampaikan materi mengenai karya ilmiah, yaitu mengenai dongeng. Sebelumnya di sini saya perkenalkan dulu anggota kelompok kami. Yang pertama di sini ada Siti Nuraini, Sulastri, Tuning Rahayu, dan Mulan Sapitri. Ya baik, di sini saya akan menjelaskan materi yang pertama mengenai pengertian dongeng. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, dongeng merupakan cerita yang tidak masuk akal, yang tidak benar-benar terjadi, dan merupakan deskripsi panjang yang dianggap sebagai cerita belaka. Secara garis besar, dongeng merupakan cerita yang dikarang dan diceritakan kembali secara berulang-ulang kepada orang-orang. Dongeng biasanya juga terinspirasi dari suatu peristiwa yang segala sesuatunya bisa terjadi. Contohnya di sini adalah Gunung Tangkuban Perahu. Gunung Tangkuban Perahu berasal dari cerita Sang Kuryang yang menendang perahu, dan Situ Bagendit yang berasal dari lidi yang dicabut yang mengeluarkan air yang sangat banyak. Dongeng juga biasanya merupakan dunia hayalan dan imajinasi dari pemikiran seseorang yang diceritakan secara turun-menurun dari generasi ke generasi. Dongeng juga biasanya membawa pendengarnya terhanyut ke dalam dunia hayalan tergantung dari penyampaian dan pesan moral yang terdapat di dalamnya. Baik, selanjutnya ciri-ciri dongeng akan disampaikan oleh rekan saya, yaitu Mulan Sapitri. Saya akan membahas penjelasan selanjutnya, ciri-ciri dari dongeng. Yang pertama, lisan atau dari mulut ke mulut, sebagai lagu pengantar tidur, hiburan, atau saran turun-temurun. Yang kedua, berisi nilai-nilai moral pendidikan, contoh dongeng kelinci dan kura-kura, yang mempunyai pesan moral, kita tidak boleh sombong atas apa yang kita punya, dan jangan meremehkan kemampuan orang lain. Belum tentu kita lebih baik darinya. Yang ketiga, plotnya sederhana, karena dongeng biasanya dibacakan untuk anak kecil. Yang keempat, ceritanya singkat dan bergerak cepat, agar memudahkan si anak dalam menggambarkan kejadian dalam dongeng tersebut. Yang kelima, karakter-karakter tidak dijelaskan secara detail, karena dongeng memang untuk anak, jadi dibuat agar anak itu tidak bingung. Yang keenam, ketika dalam bentuk tulisan, dongeng biasanya ditulis dalam gaya bercerita lisan. Yang ketujuh, pendahuluan dan pengantar cerita pendek dan diskusi langsung tentang topik atau inti dari cerita. Selanjutnya, jenis-jenis dongeng. Yang pertama ada fabel, adalah cerita lama yang menokohkan binatang sebagai lambang pengajaran moral, atau biasa pula disebut sebagai cerita binatang. Contoh, kancil dengan buaya dan lain sebagainya. Yang kedua ada mite atau mitos, adalah cerita-cerita yang berhubungan dengan kepercayaan terhadap sesuatu benda atau hal yang dipercaya mempunyai kekuatan gaib. Contoh, Nyai Roro Kidul dan lain sebagainya. Yang ketiga adalah sage. Sage adalah cerita lama yang berhubungan dengan sejarah yang menceritakan tentang keberanian, kepahlawanan, kesaktian, dan keajaiban seseorang. Contoh, calon arang, dan lain sebagainya. Yang keempat ada parabel. Parabel adalah cerita rekaan yang menggambarkan sikap moral atau keagamaan dengan menggunakan ibarat atau perbandingan. Contoh, kisah para nabi, dan lain sebagainya. Yang kelima ada hikayat. Hikayat adalah sebuah jenis dongeng yang berkisah tentang suatu kehebatan maupun kepahlawanan seseorang lengkap dengan kesaktian, keanehan, serta mukjizat tokoh utama. Contohnya, yaitu Hikayat Si Miskin dan Hikayat Si Rama. Yang keenam, ada dongeng lelucon. Adalah dongeng yang dapat menimbulkan gelak tawa penikmatnya. Yang ketujuh atau yang terakhir, dongeng jenaka,
merupakan cerita yang berisi mengenai peristiwa atau kejadian-kejadian lucu yang menghibur siapa saja yang menontonnya. Akan menjelaskan tentang unsur-unsur dongeng. Unsur dongeng dibagi menjadi unsur intrinsik dan unsur ekstrinsik. Unsur intrinsik yang pertama ada tema, merupakan suatu gagasan pokok yang mendasari terbentuknya sebuah dongeng. Yang kedua ada latar atau setting, merupakan ruang, waktu, suasana, serta juga alat pada peristiwa atau kejadian yang terjadi dalam sebuah karya sastra. Yang ketiga ada alur atau plot, merupakan jalan cerita dalam sebuah karya sastra. Kemudian yang keempat ada tokoh, merupakan pelaku dalam sebuah cerita. Kelima ada penokohan, watak atau karakter tokoh. Penokohan merupakan watak, sikap, sifat, kondisi fisik, serta juga karakter yang dimiliki oleh tokoh dalam sebuah cerita. Yang keenam ada sudut pandang. Sudut pandang merupakan posisi pengarang dalam memandang sesuatu peristiwa dalam sebuah cerita. Dan yang terakhir ada amanat, merupakan sebuah pesan yang ingin disampaikan seorang penulis atau juga pengarang cerita kepada pembaca. Unsur intrinsik yang pertama adalah latar belakang masyarakat. Latar belakang masyarakat ini merupakan faktor-faktor di dalam lingkungan masyarakat penulis yang mempengaruhi penulisan dongeng oleh penulis tersebut. Beberapa contoh latar belakang masyarakat ini diantaranya adalah ideologi negara, kondisi politik, kondisi sosial, kondisi ekonomi, nilai dan norma yang berlaku dalam masyarakat tersebut. Yang kedua adalah latar belakang pengarang. Latar belakang pengarang ini merupakan faktor-faktor di dalam pengarang yang mempengaruhi penulisan dongeng tersebut. Beberapa faktor dari latar belakang diantaranya riwayat hidup penulis, kondisi psikologis, aliran sastra penulis. Kemudian ada manfaat dongeng. Manfaat dongeng adalah untuk mengembangkan kecerdasan bahasa, mengasah ketajaman memori, melatih konsentrasi, membuka wawasan baru, mendukung imajinasi, dan mengajarkan kecerdasan sosial dan emosional. Baik, saya akan melanjutkan pembahasannya dengan membacakan salah satu contoh dongeng Tarabel yang berjudul Pemimpin yang Adil dan Berbijaksana. Mari kita simak ceritanya. Pada zaman dahulu, ada seorang pemimpin yang terkenal dengan bijaksana dan adil. Beliau adalah Raja Raden Kuta yang merupakan seorang raja dari Kerajaan Andara. Meskipun beliau seorang raja, namun kehidupannya jauh dari kata mewah dan megah. Beliau hidup dengan apa adanya, dan beliau lebih mementingkan kebutuhan rakyatnya ketimbang kemewahan. Pada suatu pagi, raja bersama pengawalnya pergi jalan-jalan ke sebuah pasar, dan beliau melihat keributan yang terjadi di sana. Ternyata ada seorang lelaki tua yang tengah mengomel kepada pemilik toko. Seorang pemilik toko ini telah menjatuhkan satu karung beras lelaki tua itu, dan beliau menolak untuk menggantinya. Menurutnya ia tak bersalah karena lelaki tua tersebutlah yang berdiam diri di tengah jalan, sedangkan lelaki tersebut menyangkalnya karena menurutnya ia berdiri di pinggir jalan. Pemilik toko ini terkenal dengan keangkuhan dan kekikirannya. Lalu raja pun menghampirinya. "Tuan, mengapa kau tidak mau mengganti rugi?" Pemilik toko pun menjawab, "Aku tidak mau mengganti rugi karena lelaki ini berdiri di tengah jalan." Lelaki itu pun menjawab, "Sudah kujelaskan berulang kali, kalau aku tidak berdiri di tengah jalan, namun berdiri di sisi jalan, tapi ia tetap menabrakku." Lalu Raden Kuta pun menjawab, "Tuan, kau salah dan kau harus mengganti rugi." Lalu pemilik toko ini berteriak, "Hei, kau siapa dan kau yang berhak mengatur hidupku? Aku tidak akan pernah mau mengganti rugi kepada lelaki tua ini, dan aku tak sudi memberikan sepesen pun kepadanya. Dan kau seorang pemuda lusuh, tak usah ikut campur dengan kehidupanku, atau akan kau laporkan kepada Baginda Raja." Dengan sombongnya ia berkata, "Aku ini sangat dekat dengan raja,
dan kau tahu raja itu sangatlah berbijaksana. Jika aku mengadukan kalian, maka tamatlah riwayat kalian. Lebih baik kalian pergi, dan kau pun pemuda lusuh yang jelek, pergi, jangan membuat tokoku kotor. Aku tak sudi tokoku diinjak oleh kau. Seorang pengawali yang mulai geram pun ingin bicara, namun Raden Kuta menahannya. Baiklah tuan, jika itu keinginanmu, bagaimana jika besok kita pergi ke istana dan mengadilinya? Dengan angkuhnya pemilik toko menjawab, kau tak jerak juga ya? Baiklah, aku akan datang besok. Aku yakin kalau kau akan tamat riwayatnya. Aku sudah bilang kalau aku dekat dengan raja, dan lelaki pula ini bukan berasal dari desa aku. Aku yakin dia akan mengusirnya. Raden Kuta menjawab, baiklah kalau begitu, ajak semua warga yang ada di sini untuk ikut datang ke sana. Lalu Raden Kuta pun pergi bersama lelaki tua itu. Ia mengantar lelaki tua itu pulang dan berkata, besok datanglah ke istana Andara. Namun lelaki tua itu menjawab, aku ini hanya lelaki tua yang miskin. Lagi pula, aku ini bukan penduduk desa ini. Aku tidak yakin bahwa raja tersebut akan membelaku. Raden Kuta menjawab, kau tenang saja, aku akan membantumu. Lalu Raden pun pergi kembali ke istana. Di tengah jalan pengawal pun bertanya, mengapa kau tak membiarkan aku memberi pelajaran kepadanya? Raden Kuta pun tersenyum. Kita lihat saja besok bagaimana akhirnya. Keesokan harinya, para penduduk pun berkumpul di istana, dan lelaki tua itu pun ikut hadir dengan wajah yang muram. Dengan wajah yang tegas dan berwibawa, Raden Kuta pun berbicara. Ada apa gerangan yang membuat kalian semua datang kemari? Pemilik toko pun menjawab, aku di sini ingin meminta keadilan padamu yang mulia. Aku kemarin menabrak lelaki tua dan menumpahkan 1 karung beras yang ia bawa. Ini karena ia berdiri di tengah jalan. Ia memintaku mengganti rugi, namun aku tak sudi karena aku tak bersalah. Raden Kuta pun menjawab, ya, kau tak salah. Lelaki tua inilah yang bersalah. Mengapa berdiri di tengah jalan? Penduduk mulai riuh dan membela lelaki tua itu. Mereka tak menyangka bahwa seorang raja yang mereka cintai memberi jawaban yang tidak adil. Pemilik toko pun kembali berbicara dan tersenyum sinis. Dan kau sudah kubilang bahwa rajaku ini sangat adil dan bijaksana. Kalau begitu raja, usir saja dia, jangan biarkan kemari. Lagi pula ia bukanlah penduduk sini. Begitulah, Raden Kuta menjawab, Begitulah ia bukan penduduk sini. Kau benar tuan, aku memang pemimpin yang bijak dan adil. Kalau begitu, sebelum aku menghukummu, lelaki tua, adakah yang ingin engkau sampaikan? Lelaki tua itu pun menjawab, aku tidak bersalah yang mulia. Aku hanya sedang beristirahat di sisi jalan, namun ia menabrakku. Aku mohon ampun jika aku berbuat kesalahan. Sambil bersujud dan menangis, Raden Kuta pun menghampiri dan berkata, wahai tuan, kau tak perlu bersujud seperti itu. Aku tahu kau tidak bersalah. Dan kau tuan, apakah kau tidak malu pada dirimu sendiri? Jika kau salah, mengakulah salah. Hartamu tidak akan habis hanya dengan memberikan sedikit kepadanya. Walaupun beliau bukan penduduk sini, bukan berarti kau bisa seenaknya begitu, dan pemuda yang kau bilang lusuh dan jelek adalah aku. Kau benar, aku merupakan pemimpin yang adil, maka aku akan menghukum seadil-adilnya kepadamu. Wajah pemilik toko itu berubah pucat setelah mengetahui lelaki yang ia hina adalah Raja Raden Kuta. Para penduduk pun bertepuk tangan. Mereka memuji kehebatan dan keadilan raja mereka tersebut. Si kikir pemilik toko pun mendapat pelajarannya. Berikut hasil analisis dari dongeng yang telah dibacakan oleh teman saya tadi.
Tema, dongeng anak, tokoh, Raden Kuta, pemilik toko, dan lelaki tua. Pertokohan, Raden Kuta memiliki karakter yang kuat, rendah hati, adil, dan bijaksana. Pemilik toko memiliki karakter kikir dan sombong, dan lelaki tua memiliki karakter pasrah menerima keadaan. Alur, yaitu mundur, latar, istana dan pasar, sudut pandang, orang ketiga, jenis dongeng, parabel, pesan, moral atau amanat. Kita sebagai manusia wajib memiliki sifat yang rendah hati, setinggi apapun kedudukan kita, dan harus bersikap objektif, mau mengakui kesalahan, dan jangan menjadi orang yang kikir. Demikian pemaparan materi yang dapat kami sampaikan. Kurang lebihnya, kami mohon maaf, dan kami ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.